ya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam kini hari dihujankan Allah taala. Tapi orang minta lobi nak nak basah tanah sampai ke bawah. Kini selampihu. Dan kita syukuri juga Allah masih berikan nikmat iman kepada kita. Nikmat Islam. Banyak nikmat sempat leso bisa awak datang dan bisa salat Isya berjamaah. Sebab Nabi ngejn siaran salat Isya berjamaah samanya beribadah setengah malam ya Nabi. Kalau subuh siaran salat subuh berjamaah sama beribadah semalam. Kalau Isya aja subuh berarti lah tengah dua malamnya. Hanya itu Allah SWT Maha Kayonya, itu pahalanya ibadah alulai salat lain. Kemudian salam kita doakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam kini kita baca awal surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Selanjutnya orang beriman itu adalah orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang melihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang melihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Itu arti dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Yang pertama, sesungguhnya mendapat keberuntungan, dapat labo dan godang orang dan beriman. Ba'a orang-orang yang beriman dapat keuntungan yang godangnya kau nyo salat khusyuk. Nyo sama yang khusyuk.
Jadi cik ikut salah kaji ini sembahyang khusyuk. Aja sembahyang khusyuk ego. Nyamang kau tiba khusyuk, osah ulu walu, osah sembahyang wak. Ya, jangan dibuat anu bortuakan ulu awak dan tobeh dawa rukun salat. Obeh dawa namutakan salat. Nah, itu mungkin awak bisa khusyuk. Awak alah khusyuk yang so. Alah wen gepung. Alah khusyuk yang. Alun leo beh nang khusyuk lah. Leo beh nang khusyuk. Leo beh nang khusyuk ayun. Cik Isa menguna kepada Allahnya. Itu nang khusyuk. Cik Isa menguna kepada Allahnya. Tidak cik tolonglah samunanya. Cik pengguna tolongnya. Ada cik lain ya. Cik pengguna tolongnya. Tolonglah samunanya. Itu nak khusyuk. Ya kan? Itu nak khusyuk. Cik tolonglah samunanya. Pentingnya ciknya itu baru ni. Dobeh nomor ni. Kenapa itu bisa ngeceknya dah? Awak tanya lah ke gua ya, ke buku gua. Ikut tafsir Ibnu Katsir. Nenda opeh doa maqsuhu ditafsirkan di ahli tafsir. Tafsir itu ada tafsir Jawa Quran sama Quran. Ada Al-Quran itu dijadikan di hadis. Nah itu namanya tafsir, penjelasan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun juga. Yang pertama qad aflahal mu'minun. Dalam tafsirnya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yakni sungguh telah beruntung, berbahagia dan memperoleh kemenangan orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang menyandang sifat-sifat luhur. Sifat-sifat luhur. Yang pertama yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah itu kan akan mendapat kebahagiaan, keberuntungan. Sudah itu yang khusyuk kami itu tadi. Sebab kalau tidak khusyuk kita dalam salat, tidak kedapat kita keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan. Tentu kan? Ali bin Abi Thalhah mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwa kece Ibnu Abbas atau Ali bin Abi Thalhah yakni maqsud dengan khasyi'un atau berana khusyuk adalah uang-uang namar sotaku kepada Allah sarata memiliki ketentraman batin di saat melaksanakan sholat. Jadi dalam sholat aku merasa takut atiwa kepada Allah. Baik takut kok salah cara sholat. Dan sondang hati batin awak dalam mojo salatnya ko. Dasar satu paso sondang hati mojone. Itu dan khusyuk kece Ibnu Abbas disampaikan dari Ali bin Thalhah. Kira-kira leja itu sembahyang. Dalam sembahyang ko le itu kena takut waso ke Allah. Kena topik bacaan awak, kena topik rukuk sujud awak.
ya dipandang taruh kok indak botu. Nah, ya, kok lay botu dipandangnya taruh itu ndak takut. Ya. Dipandangnya taruh tuh baru takut. Kok salah? Kok ndak botu? Kok ndak do pengenal ke Allah? Itu takut ya. Nah, ada itu. Dan ada rasu ketentraman batin awak waktu mengajuan salat tadi. Itu mendapat nampak namo nang khusyuk. Kira-kira awak sembahyang lai takwa kepada Allah. Lai aja takwa dalam sembahyang. Ele-elo sembahyang lah itu. Orang kalau tentram sonang batinnya elo-elonya kojo. Tapi kalau tak sonang batinnya pengona kojo asalah. Tak tuju le kojo le. Tu aja nyo kojo le. Iko sonang nanti ada kojo le. Jangan jangan. Kalau tiok sonang mau kojo elo kojo. Tapi kalau nak sonang wa atiwa indak nanjak kojo. Kusuk selalu. Susah mayangnya. Itu dapat pertama mengenai khusyuk. Ada yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, macam Ali bin Abi Talhah. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, kecilnya yang maqsud dengan khusyuk dalam ayat itu adalah khusyuk hati, takwa hati, rondah hati. Tidak ada rasa menyombong oleh. Yo rondah awak. Allah Maha Mulia, awak Maha Hina. Itu nah khusyuk jago kecil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu siapa ibu? Ibu? Siapa tu Ali bin Abi Thalib? Nantu Nabi Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang kabaratu. Nah pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Nah keempat Ali bin Abi Thalib. Hanya ngecen. Nah maksud dengan khusyuk yaitu khusyuk hati. Kalau tengok dalam kamus khusyuk aja kok rasa merendah diri, tidak sombong deh. Itu penampilan kedua. Pendapat yang ketiga Al Hasan Al Basri. Ini pendapat bahwa khusyuknya orang-orang yang beriman terletak pada hati nurani mereka. Hati nurani. Hati nurani itu kalap dan tahu ya Allah dan bisa merasa sakit ibu dia sonang. Jadi di situ ia benar merendahkan dirinya, merasa diri hina. Kalau Italian sado anjak sembahyang awak, ada rasa takut kau masalah awak dalam melaksanakan salat. Bacaan awak pun tak waktu,
Sunnah itu banyak yang baca astagfirullahaladzim bahwa sudah sembahyang dia itu jago kok indah betul sembahyang jago kok banyak baca nawa indah betul ampuni Tuhan. Nah, itu pertaliannya. Kemudian waktu jolo sembahyang sunat rawatib. Tujuannya kok yang sembahyang jago selain mendoa minta ampun kepada Allah bisa ditanya oleh mereka tak sempurna bayang oleh Tuhan atau besok dalam masa Tuhan tengok bayang sunat ada itu lah dan ada bayang sunat ada kalau lain tombok itu kalau ada bayang sunat itu tidak bisa tombok itu mampu banyak ngodon sembahyang bayang sunat. Deknya khusyuk di hati nurani mereka, karena itu mereka ya, khusyuk jago tertanam di dalam hatinya, mampu menjaga pandangan mata. Nah, sehingga mampu menjaga pandangan mata, jangan tertengok ni dah boleh. Nah, itu yang pertama. Syarat dapat bersikap rendah hati. Mana tujuh adalah orang rendah hati pada tinggi hati. Rendah hati ya kan ada itu orang akibat dari khusyuk juga. Khusyuk di dalam salat intinya hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mengosongkan hatinya dari hal-hal yang menyibukkan pikirannya dan lebih mendahulukan kepentingan salat daripada kepentingan lainnya. Nah, dalam salat itu ya didahulukan sembahyang dulu, pengenalan dalam sembahyang lupa lain. So sembahyangnya kok untuk akhirat, kalau dunia itu cuma untuk sekadar dunianya. Rumah hancur, oto mewah dan lain sebagainya, lah bisa dibawa mati. Tapi kalau sembahyang, nah itu dalam waktu sembahyang kok kosong dan pengona dan lain. Ya, guna dalam mengenal Allah, mendirikan salat khusyuk. Nah itu namanya khusyuk. Nah, pada saat seseorang telah mampu mencapai perasaan seperti itu, khusyuk dalam hati nurani itu, niscaya sholat yang dilakukannya menjadi kegiatan yang menenteramkan hati dan membahagiakannya. Nah, kalaulah dia itu khusyuk aja kok, awak ngajar sholat jago dikojokan dengan senang hati ada jago dan bisa membahagiakan. Kalau itu udah masalah khusyuk dibayangkan dan Nabi di dalam sebuah hadis, bunyinya hadisnya, hubbiba ilayya tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Artinya Nabi, aku dijadikan mencintai wangi-wangian. Nabi dijadikan oleh Allah Ta'ala mencintai wangi-wangian, naun-naun, dan istri. Nabi sayang menjaga istrinya. Dan Nabi menyentuh tengok istri. Tidak boleh. Mau ya? Tidak ya. Terus teman Aisyah dipanggilnya Umairah. Umairah itu Aisyah itu kan putih gambar merah beli. Di bawahnya Umairah. Kalau ada apa? Pihak.
Oh hitam manisnya. Ada lagi manis nih, hitam gitu nya. Atau apa atau kue atau apa? Ada pokak kau nih. Jadi Nabi dijadikan Allah Ta'ala mencintai wangi-wangian. Kalau mencinta kau jangan. Kalau cinta kan satu kok jempolan di berbagai kan bongi ada. Itu nan cinta itu. Aja itu bayangannya awak khusyuk aku. Aja itu cinta awak mengojol sembahyang niku. Tambahlah cinta bertemu dengan Allah SWT. Coba bayang pula. Iya cinta awak ke bini awak. Tando kon berbagainya orang. Namun juga mana? Utang nak menalinya. Dia cinta ke istri jago. Dan dijadikan kesejukan mata hatiku di dalam salat. Nama hati sojo kira-kira nabi ko nabi salat. Qurrata ini ko dijadikan kesejukan mata hatiku di dalam salat. Ini nabi ko kalau mau jalan salat nasional nanti nyo mengecek jalan pertama jalan kayak itu. Ada itu dah awak ngojol. Jadi bisa awak mendapat menang bahagia kalau awak salat lekus itu yang pertama. Ada yang kedua ketiga kopi juga nak. Uang itu adalah yang bisa masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam surga Firdaus. Itu satu baru dikasih sifatnya. Kecik Nabi, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa minhu tafajjaru anharul jannah wa fawquhu arsyur rahman. Dek kancane surga firdausnya kok ugang nama be kemenangan ugang mukmin be kemenangan khusyuk dalam salatnya kok. Banyak Nabi apabila kalian ingin memohon surga kepada Allah, mendoa minta masuk surga kepada Allah ya Nabi, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Pada itu karena surga Firdaus adalah surga yang paling tertinggi dan letaknya paling tengah. Dari surga Firdaus ini terpancar sungai-sungai surga. Di atas surga Firdaus terdapat arsy Allah yang Maha Pengasih. Dalam minta syukur itu tak syukur saja. Ya Allah masuk dalam syukur, masuk dalam syukur. Jadi itu sebagaimana janji tadi ibu bapak, hendaknya dapat kita mengonjol sembahyang dengan khusyuk. Kalau dulu kalau pelajari bahwa hendaknya sembahyang awak nausah. Waktu doa, obeh dawa syarat wudu, rukun wudu, nakotan wudu. Dan tu obeng dawa syarat sah salat, rukun salat, anggota salat. Itu kalau sudah ini, nah kini baru dia tak khusyuk bayang wak. Kan saja mudah-mudahan doa kita bersama. Dan sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh kita yang hadir, orang bapak kita, guru-guru kita, anak cucu kita, keluarga kita seluruhnya diampuni Allah dosa kita. Kemudian diterima seluruh amal ibadah kita dan diampuni dosa-dosa kita. Kau mati kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman dengan menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Tak ada yang disembah, tak ada yang wujud, tak ada yang muqassam selain ini berdoa. Allah itu
dakhalal jannah yadkhulunal jannah. Orang yang ado akhir kalamnya la ilaha illallah yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga kata Nabi. Baru bisa itu akhir kalam dibiason. Manusia mati doa dan biasanya. Tak biasa kecuali la ilaha illallah kan. Mereka mungkin mati ni la ilaha illallah. Orang macam la ilaha illallah dah lagi. Kalau seorang lah macam tak tu ni. Mungkin saja, banyak maaf. Kita tutup acara kita malam kini dengan bersalawat dengan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.